Ya, kali ini kita akan belajar mengenai materi saling ketergantungan antar makhluk hidup. Saling ketergantungan antar makhluk hidup. Ada 4 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengenai rantai makanan, lalu jaring-jaring makanan, piramida makanan, dan aliran energi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan. Nah, seperti apakah contohnya? Mari kita simak. Di sini ada padi. Padi adalah sebagai produsen yang akan dimakan oleh belalang. Kemudian, belalang akan dimakan oleh kodok. Kodok akan dimakan oleh ular. Dan ular akan dimakan oleh burung elang. Nah, di sini tingkatan pertama dalam rantai makanan adalah padi yang bertindak sebagai produsen atau penghasil. Kemudian, belalang berperan sebagai konsumen tingkat 1 dan kodok berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian, ular berperan dalam konsumen tingkat 3 serta burung elang berperan dalam konsumen tingkat 4. Disinilah terjadi peristiwa makan dan dimakan, maka terbentuklah rantai makanan. Padi dimakan belalang, belalang dimakan kodok, kodok dimakan ular, dan ular dimakan burung elang. Nah, konsumen puncak di sini adalah burung elang. Lalu, apa yang akan terjadi jika salah satu organisme dalam rantai makanan ini mengalami penurunan jumlahnya atau mengalami peledakan atau peningkatan jumlahnya? Otomatis keseimbangan ekosistem dalam rantai makanan ini akan mengalami gangguan. Ya, itu adalah penjelasan mengenai rantai makanan. Selanjutnya, jaring-jaring makanan. Apa bedanya jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Ya, jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Seperti apakah contoh gambar jaring-jaring makanan? Mari kita simak gambar berikut ini. Ini adalah suatu contoh dari jaring-jaring makanan. Kita bisa melihat bahwa jaring-jaring makanan lebih kompleks dibandingkan rantai makanan. Karena jaring-jaring makanan terdiri dari beberapa rantai makanan. Di sini kita bisa melihat percabangan-percabangan. Kenapa? Karena ternyata di sini kita lihat ada produsen, yaitu yang bertindak sebagai produsen. Di sini ada pohon. Pohon tidak hanya dimakan oleh satu jenis konsumen, tapi di gambar ada 3 jenis konsumen yang memakan pohon, yaitu yang pertama ada tikus, kemudian kelinci, dan kambing. Lalu tikus pun dia tidak dimakan oleh hanya dengan satu konsumen saja, tapi ada lebih dari satu konsumen yang memakan tikus. Ada ular, burung hantu, dan kucing hutan. Begitupun dengan kelinci. Kelinci dimakan oleh kucing hutan dan rubah. Kemudian kambing dimakan oleh rubah dan singa. Lalu rubah dimakan oleh singa, kucing hutan dimakan oleh singa, dan ular dimakan oleh burung elang. Nah, dari gambar jaring-jaring makanan ini kita bisa menguraikannya menjadi beberapa rantai makanan. Itu adalah mengenai jaring-jaring makanan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai piramida makanan. Piramida makanan merupakan gambaran makanan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, sampai konsumen puncak yang berbentuk gambar piramid. Produsen selalu menempati dasar piramid. Mari kita lihat contoh gambar piramida makanan. Nah, di sini yang bertindak sebagai produsen adalah rumput. Dia terletak di paling bawah. Kemudian, rumput dimakan belalang. Belalang dimakan burung pipit dan burung pipit dimakan oleh burung elang. Rumput bertindak sebagai produsen dan menempati tingkat trofik 1. Sedangkan belalang menempati konsumen 1 dan
sebagai tingkat trofik 2. Burung pipit sebagai konsumen 2 dan menempati tingkat trofik 3. Serta burung elang sebagai konsumen 3 dan menempati tingkat trofik 4. Di sini kita bisa melihat bahwa semakin ke atas, maka jumlahnya dalam piramida makanan akan semakin mengerucut. Ini mengidentifikasikan bahwa jumlah dari produsen ke konsumen 1, ke konsumen 2, dan ke konsumen 3 semakin berkurang. Produsen jumlahnya semakin banyak dibandingkan konsumen 1. Konsumen 1 jumlahnya lebih banyak dibandingkan konsumen 2. Dan konsumen 2 jumlahnya lebih banyak dibandingkan konsumen 3. Maka dengan seperti ini terbentuklah keseimbangan ekosistem yang menjadikan bentuk piramida makanan. Selanjutnya adalah aliran energi. Perhatikan gambar contoh aliran energi berikut. Dalam proses peristiwa makan dan dimakan, terjadi suatu aliran energi. Sumber energi utama di bumi adalah cahaya matahari. Cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dari hasil fotosintesis dihasilkan glukosa dan oksigen. Jika tumbuhan dimakan oleh hewan herbivora, maka zat makanan yang terdapat di dalam tumbuhan berpindah ke herbivora atau konsumen tingkat 1. Maka terjadi perpindahan energi dari tumbuhan atau produsen ke hewan herbivora atau konsumen tingkat 1. Begitu seterusnya sampai ke konsumen puncak. Kita bisa melanjutkannya dari konsumen tingkat 1 akan berpindah energi ke konsumen tingkat 2 dan dari konsumen tingkat 2 akan mengalami perpindahan energi ke konsumen puncak. Namun, tidak semua energi mengalami perpindahan. Kenapa? Karena energi pada makhluk hidup diubah menjadi energi panas atau kalor dan sebagian digunakan untuk beraktivitas. Ya, ini kita bisa melihat gambar aliran energi. Energi pertama bersumber dari cahaya matahari yang akan digunakan oleh produsen untuk berfotosintesis sehingga menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Nah, kemudian produsen ini nanti akan dimakan oleh konsumen primer atau konsumen tingkat 1, maka terjadilah perpindahan energi kimiawi dari produsen ke konsumen tingkat 1. Namun, tidak 100% energi berpindah karena tumbuhan pun melakukan aktivitas seperti respirasi dan membuang energi panas atau energi kalor. Begitu juga dengan konsumen tingkat 1, dia tidak semua energinya berpindah ke konsumen tingkat 2 karena sebagian energi yang diambil dari produsen dia akan gunakan oleh konsumen tingkat 1 untuk dia beraktivitas dan mengeluarkan energi panas dari tubuhnya. Kemudian konsumen tingkat 2 pun seperti itu. Dia tidak akan mengalirkan energi 100%-nya ke konsumen tingkat 3 karena sebagian energi yang ia dapat digunakan untuk aktivitasnya dan digunakan untuk dilepas sebagai energi panas atau kalor. Begitupun dengan konsumen puncak. Nah, seperti inilah proses aliran energi berlangsung. Oke, demikianlah pembahasan kita mengenai saling ketergantungan antar makhluk hidup. Terima kasih.